Inilah jalur aliran lahar dingin Gunung Semeru yang harus dilewati warga. Jembatan Jugosari di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, hingga kini masih belum diperbaiki pasca ambruk diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Padahal, jembatan menjadi akses satu-satunya warga yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dengan Desa Jugosari. Kini, warga terpaksa nekat menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru yang berarus deras agar bisa keluar masuk dusun untuk bekerja maupun kepentingan lainnya. Selain harus menerobos derasnya aliran lahar, warga juga harus melewati medan pasir dan bebatuan serta ancaman banjir susulan yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Ini tadi nyebrang lewat mana? Ini lewat sungai. Gimana arusnya deras? Pasir tok. Tapi masih bisa dilewati ya? Alhamdulillah. Akses jalan satu-satunya di sini. Ya pas kemarin pas jembatan roboh ini nggak bisa lewat ya? Nggak bisa. Harus jalan kaki kalau nyebrang. Selain terisolir akibat jembatan putus, penderitaan 470 warga bertambah akibat pasokan listrik yang juga sempat henti. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Anyus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura, Papua dan sekitarnya mengakibatkan 7 orang tewas. Banjir juga membuat lebih dari 500 orang mengungsi. Jenazah korban longsor dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara, Papua untuk proses visum. 7 korban tewas akibat longsor yang melanda Jayapura, Papua. Sementara 3 orang yang mengalami luka mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Jayapura. Selain menyebabkan korban jiwa, banjir juga membuat sekitar 500 warga Jayapura mengungsi. Tertimbun longsor. Yang meninggal bukan karena banjir tetapi akibat longsor. Banjir dan longsor melanda Jayapura di beberapa titik, diantaranya Batas Kota, Pasar Yutefa, Entrop, Hamadi, dan Organda. Sedangkan bencana longsor terparah terjadi di perumahan Aspol Bayangkara, Kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto dan Omega, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, buaya sepanjang 2,5 meter ditangkap warga Kelurahan Kuripan, Pekalongan Selatan, Jawa Tengah saat berada di aliran sungai. Diperkirakan di lokasi penemuan masih terdapat beberapa buaya lainnya. Buaya sepanjang 2,5 meter ini ditangkap warga Kelurahan Kuripan, Pekalongan Selatan di Sungai Roji setelah dipancing menggunakan ayam Kamis malam. Buaya berjenis kelamin betina ini terjerat perangkap yang dipasang warga. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri mengevakuasi buaya tersebut dari lokasi penemuan. Warga menduga masih ada beberapa buaya di aliran sungai yang dekat pemukiman padat penduduk sehingga dinilai membahayakan. Menurut informasi dari masyarakat dan pantauan petugas kami, diperkirakan masih ada sekitar 2 atau 3 yang mungkin lebih besar daripada ini. Membiarnya kepada masyarakat untuk hati-hati kalau mandi di sungai tersebut. Untuk sementara, buaya ini diletakkan di kandang belakang Polsek Pekalongan Selatan sambil menunggu diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita laki-laki terjepit pipa saluran air kolam renang di kawasan Rosewood Residence, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas damkar terpaksa membobol beton saluran air saat mengevakuasi korban. Inilah video yang direkam warga saat seorang balita terjebak di saluran air kolam renang di Palaraya Rosewood Residence, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar dinding saluran kolam renang untuk mengangkat pipa saluran air kolam renang. Upaya ini dilakukan agar lengan balita yang terjepit dapat terlepas. Dengan memotong pipa menggunakan gergaji kecil, lengan balita ini akhirnya terlepas dari jepitan lubang pipa. Proses evakuasi balita yang terjebak di saluran kolam renang ini berlangsung selama 3 jam. Ya, kami berinisiatif untuk membobol beton, untuk membuka akses jalur, mengeluarkan pipa tersebut. Tentunya saya berkoordinasi dengan pengelola kolam renang tersebut.
Sementara itu, balita tersebut selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka memar yang dialami. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi periksa pengemudi mobil sedan yang menabrak 3 motor di Jalan Layang Nontol Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat insiden tersebut, salah satu pemotor terpental dari jalan layang dengan ketinggian 15 meter. Pihak Unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat memeriksa sebuah mobil sedan dan 3 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan di Jalan Layang Nontol Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara pengemudi mobil jalani pemeriksaan intensif di Polres Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan disebabkan sopir mobil kehilangan kendali kendaraannya saat membetulkan posisi sun visor atau penghalang cahaya pada mobil. Meski demikian, sopir belum ditetapkan jadi tersangka. Dia merasa silau karena matahari sudah mulai terbenam ya. Udah mulai terbit. Kemudian dia membetulkan alat yang sunroof ya, membetulkan itu, tapi kendaraan tetap melaju, sehingga hilang konsentrasi, kemudian menabrak separator busway, pembatas jalan tersebut, kemudian lanjut menabrak ketiga sepeda motor yang bergerak dari arah sebaliknya, ya dari arah Grogol ke arah Tangerang. Kecelakaan terjadi pada Jumat pagi di mana mobil sedan yang melaju di JLNT Pesing oleng dan menabrak pembatas jalan, kemudian menabrak 3 pemotor. Bahkan salah satu pemotor terpental dari ketinggian 15 meter dan terjatuh ke jalur busway Daan Mogot. Ketiga pemotor kini dirawat di rumah sakit. Flyover Pesing adalah jalan layang nontol yang tidak boleh dilintasi sepeda motor karena mempertimbangkan tingginya jalan dan kecepatan angin. Namun banyak pemotor yang nekat melintas tanpa memperhatikan keselamatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri akan memeriksa Ferdinand Hutahean terkait cuitannya yang diduga mengandung ujaran kebencian. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus tersebut. Penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan ujaran kebencian oleh pegiat media sosial Ferdinand Hutahean. SPDP diterbitkan usai pemeriksaan 5 orang saksi dan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli bahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Barreskrim akan memanggil Ferdinand Hutahean untuk diperiksa 10 Januari mendatang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, jam 10. Ferdinand berjanji akan kooperatif hadir dalam pemeriksaan 10 Januari mendatang. Dan besok saya akan memperkuat pernyataan saya, klarifikasi saya di hadapan penyidik, disertai dengan beberapa bukti ya yang saya anggap patut saya serahkan kepada penyidik untuk memperkuat argumen saya bahwa yang saya lakukan ini bukanlah sebuah perbuatan pidana dan tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi adalah sebuah dialog dengan diri sendiri. Pembangunan opini dan stigma seolah-olah ini Ferdinand Batak Kristen menyerang Islam, padahal sesungguhnya tidak. Ferdinand Hutahean itu sudah menjadi mualaf sejak 2017. Ya, saya tidak pernah membuka ke publik, bahkan ya itulah yang terjadi dalam hidup saya, dan itu besok akan saya sampaikan dengan bukti-bukti yang saya miliki kepada penyidik, karena ini kan dianggap mengadu domba SARA.
Nah kalau saya seorang muslim berbicara seperti itu, sarannya di mana? Kan pertanyaan saya itu, saya meyakini, mengimani bahwa Allah yang saya yakini itu tidak perlu dibela. Polri menerapkan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE, terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dan cuitan Ferdinand Huta Hayan kerap jadi kontroversi dan mendulang sorotan. Mulai dari pengumuman pengunduran dirinya dari Partai Demokrat, cuitan infrastruktur langit yang menyindir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hingga kritikan pada Presiden Joko Widodo. Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan kembali jadi sorotan usai menulis tentang Allahmu lemah harus dibela di Twitter. Namun tak hanya itu, sebelumnya aksi Ferdinand kerap mendulang ragam tanggapan warganet. Ferdinand yang bergabung di Partai Berlambang Mercy sejak tahun 2017 pernah mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengaku sudah tak satu pemikiran lagi dengan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Pada Mei tahun lalu, Ferdinand pernah mengkritik Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Menurutnya, sebelum pelonggaran PSBB sudah terjadi relaksasi di lapangan. Ferdinand juga pernah membuat heboh dengan kicauannya mengenai infrastruktur langit 2019 lalu. Cuitan itu dinilai menghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, istilah ini dilontarkan Ma'ruf Amin untuk merujuk proyek telekomunikasi Palaparing saat debat Pilpres. Tahun 2018, Ferdinand walk out dari Rapimnas Partai Demokrat saat Presiden Jokowi berpidato. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan pada Jokowi yang belum memenuhi janji-janji politiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, KPK menggeledah rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Selain itu, KPK juga menggeledah rumah dan kantor para tersangka lainnya terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di wilayah Bekasi, Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Sejumlah tempat yang digeledah tersebut diantaranya rumah dinas dan rumah pribadi Rahmat Effendi, serta kediaman dan kantor tersangka lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji, pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, hari ini tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan ini tentu dalam rangka tim penyidik menemukan dan melengkapi bukti-bukti yang telah kami miliki sebelumnya. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi diketahui menggunakan kode sumbangan masjid untuk meminta uang kepada pengusaha. Kode ini disampaikan kepada sejumlah pihak yang lahannya akan diganti rugi oleh Pemkot Bekasi. Dalam OTT terhadap Rahmat Effendi dan 13 orang lainnya, KPK menyita uang sejumlah 5,7 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pulang ke kampung halaman, pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman dijemput keluarganya naik mobil pick-up. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.